Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Kita kembali melihat-lihat dunia politik. Kenapa dilihat-lihat? Sederhana, karena di sini ada yang namanya game, permainan, dan tentu saja siapa yang menjadi pemenang sebenarnya bukan hanya mereka yang berhasil meraup suara, tetapi juga yang betul-betul mau berdiri tegak di atas nilai-nilai kebenaran. Sahabat kalian, dunia politik terbaru mengabarkan perihal ya semacam dalam tanda kutip kegalauan Caimin. Kenapa Caimin galau? Saya baru tahu soal koalisi Indonesia Maju. Berarti KKIR bubar. Itu yang dikatakan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Sahabat kalian, Caimin mengaku baru tahu soal koalisi pendukung Prabowo diberi nama Koalisi Indonesia Maju. Ya, saya baru dikasih tahu tadi sama Pak Prabowo bahwa koalisinya tadi Koalisi Indonesia Maju, kata Caimin usai acara HUT PAN di Hotel Sultan, Jakarta, Senin 28 Agustus 2023. Kalau kita cermati kalimat dari Caimin ini, saya baru dikasih tahu berarti Caimin tidak diajak untuk musyawarah atau diskusi tentang perubahan nama koalisi. Kalau sekelas Caimin, sosok yang sejak awal memberi ruang kepercayaan tinggi kepada Prabowo, mulai tidak dilibatkan bahkan dalam penamaan koalisi, tentu ini menunjukkan sesuatu yang lebih serius terjadi di dalamnya. Dan bahasa Caimin mengadu dalam tanda kutip ya ke publik bahwa dirinya baru dikasih tahu, menunjukkan ya sedikit banyaknya ada rasa kecewa. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah. Berarti KKIR dibubarkan dong. Nah, saya nggak tahu, saya akan melapor ke partai dulu. Kalimat ini sahabat sekalian bisa jadi bermakna bahwa Caimin akan mengambil keputusan sebagaimana aksi yang dilakukan Prabowo. Tetapi tentu saja secara diplomatis Caimin mengatakan akan lapor kepada partai. Kalau melihat posisi Caimin sebagai ketua umum, tentu saja bukan laporan, tetapi sebuah arahan baru atas perubahan yang terjadi. Sahabat kalian, Prabowo memang mengatakan bahwa tadi kita berembuk para ketua umum, tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Jul, Pak Erlangga, Gus, sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju, kata Prabowo disambut tepuk tangan hadirin. Jadi kalimat Caimin dengan Prabowo secara apa istilahnya ya, mungkin konstruksi bahasa itu jauh berbeda. Kata Caimin dia baru dikasih tahu, kata Prabowo ini adalah hasil rembuk sebentar, walaupun sebentar. Mungkin ya di sana lebih bersifat Prabowo memberitahu, sehingga kemudian yang lain tidak ada yang katakan tidak setuju, maka Prabowo mengatakan itu adalah hal yang bisa diumumkan. Sahabat sekalian, ya itulah dunia politik ya. Kita tidak bisa melihat sebagaimana dunia realitas hidup sehari-hari gitu ya. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kan ucapan seseorang itu menjadi sebuah pegangan gitu ya. Kalau kita lihat dalam dunia politik itu tidak ya, semuanya bisa berubah ya kapan saja. Coba kita ingat bagaimana dahulu Gerindra dengan Gerindra dengan PKB itu begitu optimis membentuk koalisi Gerakan Indonesia Raya, kemudian Prabowo atau Gerindra sering mengatakan bahwa keputusan siapa cawapres tergantung Caimin dan seterusnya, namun pada akhirnya itu semua menjadi nostalgia. Tapi pertanyaannya adalah
kenapa koalisi antara PKB dan Gerindra yang dari awal seperti sangat solid, lalu tiba-tiba melemah, dan ada kemungkinan seperti kata Cak Imin sendiri, koalisi itu akan bubar. Pertama, bisa jadi karena ada perbedaan prinsip dan nilai. Boleh jadi dua partai itu awalnya memiliki tujuan bersama atau kepentingan yang tidak berbeda, tetapi seiring berjalannya waktu, perbedaan prinsip dan nilai mendasar bisa menjadi lebih jelas dan sulit untuk diatasi. Ya, kalau dilihat dari sisi kultur, PKB dan Gerindra, tentu saja dua partai itu banyak tidak samanya. Namun ketika mereka sepakat sebenarnya ada kesamaan, namun kenapa kemudian kesamaan itu seakan luntur oleh ketidaksamaan. Tetapi apakah itu yang betul-betul terjadi? Kita tidak mengetahui secara pasti. Dan yang kedua, mengapa Gerindra dan PKB sepertinya mulai gerah, tidak lain karena persaingan kepentingan. Kita tahu Gerindra menjadi partai yang sangat diminati, dan Prabowo seperti sebuah bunga, banyak kumbang yang datang, banyak orang mendukung Partai Gerindra dan Prabowo Subianto. Nah, jadi kalau awalnya PKB dan Gerindra memiliki tujuan sama, masing-masing partai mungkin memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana mencapai tujuan tersebut, atau prioritas mereka bisa berubah. Di sini memang Prabowo mendapatkan ujian konsistensi karena sejak awal sudah menggandeng PKB. Tapi begitu dukungan banjir mengalir, bisa jadi Prabowo sangat mungkin untuk tergoda dan mulai memandang tidak setara dengan PKB. Mungkin itulah yang terjadi. Tetapi apakah itu? Kita sekali lagi tidak tahu pasti. Dan yang ketiga, boleh jadi ada sebuah arus internal yang mempreser Prabowo Subianto dari sisi Gerindra, sehingga tidak semua anggota dalam fraksi atau partai mendukung, setuju dengan koalisi yang telah mereka jalankan. Berbagai macam pertimbangan baru mungkin saja mengalir dan pada akhirnya memberikan input kepada Prabowo untuk melakukan satu aksi baru yang boleh jadi itu kini membuat Cak Imin dalam tanda kutip galau. Sahabat sekalian, ada banyak faktor tentunya. Namun kalau kita lihat dari sisi eksternal, boleh jadi ada ya donatur, kelompok lobby, atau bahkan negara lain yang memiliki kepentingan dalam melihat ya, dalam memperhatikan, menyimak koalisi yang baru perlu dibentuk dan yang lama perlu dibubarkan. Ya, itulah politik, sangat kompleks, tidak bisa kita delay, kita pastikan seperti bagaimana kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja kita sebagai rakyat terus belajar melihat bahwa dalam konteks politik, rakyat harus mulai terbiasa memandang politik sebagai sebuah ya tanda kutip game atau permainan yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam kepentingan, arus yang sewaktu-waktu bisa berubah ya. Dan karena itu pelajaran tentang bagaimana dahulu politik mengisi warna perjalanan bangsa penting untuk terus kita saksikan, kita perhatikan, kita teliti agar kita tidak menjadi orang yang awam dalam tanda kutip secara terus-menerus dalam dunia politik. Prinsipnya, politik memang sebuah tanda kutip permainan, tetapi sebaik-baik permainan adalah orang yang komitmen pada aturan main, mulai daripada moral, integritas, dan kredibilitas, transparansi, serta komitmen untuk membawa rakyat maju. Politik bukan sarana orang untuk baku hantam, mempertontonkan intrik dan segala hal yang bersifat gimmick yang pada akhirnya masyarakat tertarik, namun tidak ada hal yang betul-betul bermanfaat bagi perjalanan bangsa dan negara kita. Kita ikuti lagi perkembangan politik yang akan datang.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.